Hotel Sultan kini namanya kembali mencuat setelah hak guna bangunan atau HGB atas nama PT Indo Buildco selaku perusahaan pemilik The Sultan Hotel and Residence Jakarta telah habis. Hotel berbintang 5 di Jakarta ini dulu sempat mengukir beberapa catatan sejarah untuk Indonesia. Rabu 4 Oktober lalu, wajah Hotel Sultan ditutupi oleh spanduk bertuliskan perintah pengosongan lahan. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Pusat Pengelolaan Komplek GBK, lantaran hak guna bangunan yang dimiliki oleh PT Indo Buildco selaku perusahaan pemilik The Sultan Hotel and Residence Jakarta telah habis. Sementara pihak Indo Buildco mengklaim masih punya hak pembaharuan hingga 30 tahun ke depan. Berlandaskan hak guna bangunan nomor 2627, hak Hotel Sultan telah diperpanjang sampai tahun 2023 di atas tanah negara bebas. Dan belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan hingga tahun 2053. Direktur Utama Indo Buildco yang membawahi Hotel Sultan dan Sultan Residence, Ponco Sutowo, mengaku telah menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Sekretariat Negara guna memperpanjang hak guna bangunan. Dan saya juga berkomunikasi, terakhir saya bicara sama Mensesnek mungkin tahun lalu gitu. Saya menanyakan, Pak, follow up-nya bagaimana? Bagaimana solusinya gitu. Tapi tiba-tiba pihak mereka yang memutuskan dan tiba-tiba mereka mengumumkan akan eksekusi begitu istilahnya. Saya bertanya apa yang mau dieksekusi gitu, tapi ya tampaknya kalau pertanyaan ini barangkali marilah kita tanya kepada Seknek apa yang salah. Dari pihak kita sampai terakhir pun kita selalu berusaha membangun komunikasi untuk mengerti sebetulnya apa sih yang dicari gitu. Adanya eksekusi secara sepihak ini menimbulkan kerugian pada Hotel Sultan. Dengan adanya penutupan hampir seluruh akses masuk membuat menurunnya penghuni dan penggunaan fasilitas lainnya, baik hotel maupun apartemen. Hamdan Zulfa selaku kuasa hukum Hotel Sultan mengatakan bahwa Sesnek, dalam hal ini PPK GBK, juga telah menggunakan alat negara, polisi dan tentara untuk membatasi akses jalan masuk kawasan Hotel Sultan secara sewenang-wenang dan melawan hukum karena tidak ada perintah pengadilan untuk melakukan pengosongan dan mengeksekusi lahan. Atas permasalahan sengketa tanah yang terjadi, pihak PT Indo Buildco mengajukan gugatan perdata terhadap Mensesnek, PPK GBK, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Senin 23 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait klaim kepemilikan atas lahan seluas 13,7 hektar kawasan Hotel Sultan yang dinyatakan sebagai aset negara. Hakikat gugatan kami adalah pertama meminta agar ada penegasan dari pengadilan bahwa HGB kami sah secara hukum. Kemudian kami sudah meminta perpanjangan pembaruan HGB. Kami minta juga agar pengadilan memutuskan HGB pembaruan atas nama Indo Buildco dikeluarkan. Kemudian menghukum juga Seknek, PPK GBK untuk keluar dari area Hotel Sultan. Menanggapi hal ini, kuasa hukum PPK GBK Saur Siagian mengklaim jika benar berdasarkan putusan pengadilan bahwa hak guna bangunan nomor 26 dan 27 secara sah berakhir pada bulan Maret dan April 2023 dan lahan blok 15 di kawasan GBK tersebut sudah jelas aset milik negara berdasarkan hak pengelola lahan nomor 1 Gelora atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia, dalam hal ini PPK GBK. Izinnya 30 tahun. Seharusnya dengan izin yang sudah berakhir 30 tahun, selesai masa izinnya. Tapi diperpanjang lagi 20 tahun. Oke lah, kemudian diperpanjang lagi 20 tahun. 20 tahun sudah habis pula. Yang sudah selesai. Gitu ya. Di balik kasus sengketa ini, nyatanya Hotel Sultan mengukir catatan bersejarah untuk Indonesia. Hotel didirikan berdasarkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1971
dengan tujuan untuk menyambut persiapan konferensi pariwisata Asia Pasifik. Hotel berbintang 5 ini memiliki fasilitas bertaraf internasional dan menjadi tempat terselenggaranya agenda penting negara. Dan hotel ini punya fungsi penting, dia tidak sekedar bisnis, dia merupakan satu environment yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi secara keseluruhan gitu. Di pengalaman masa lampau, pada waktu pemerintah memerlukan event-event besar kenegaraan, maka pada satu itulah kita mampu menunjukkan kemampuan kita untuk melayani. Kami melayani KTT non-blok tahun 92 itu jumlah delegasinya 112 delegasi gitu. Delegasi kepala negara yang terbesar. PT Indo Buildco juga turut berperan penting dalam mempersiapkan konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 pada tahun 1992. Dalam waktu 10 bulan, Indo Buildco mampu menyelesaikan renovasi Jakarta Convention Center atau JCC dengan adanya perluasan ruang pertemuan hingga penambahan fasilitas pendukung. Seperti terowongan yang menghubungkan antara Hotel Sultan dengan JCC ini menjadi saksi bisu tempat menginap para delegasi pimpinan negara anggota Gerakan Non-Blok. Permasalahan sengketa tanah kini masih terus bergulir. Salah satu hotel yang telah menjadi ikon Jakarta ini berharap dapat terus berjalan seperti biasa dan tetap memenuhi hak dan kewajibannya terhadap negara.